Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Herunisa dengan NIM 1914294 dari kelas PBSC semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, CHCM. Oke, kali ini dalam video pembelajaran yang kelima kita akan membahas tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Jadi, seperti yang kita ketahui, Basarnas adalah lembaga arbitrase syariah nasional ya, khusus untuk arbitrase syariah. Pelaksanaan putusan Basarnas. Basarnas memiliki wewenang untuk memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat hukum yang meningkatkan tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atau permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Gitu. Jadi pelaksanaan putusan Basarnas itu tergantung kedua belah pihak juga, kedua belah pihak yang bersengketa, atau bahkan lebih ya, bisa saja 3 pihak yang bersengketa atau 4 pihak yang bersengketa. Kemudian menurut Basarnas, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam perkara adalah terdapat kesamaan secara umum di dalam bani, namun secara khusus terdapat langkah-langkah tersendiri, yaitu berikut. Yang pertama, ada persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditangani kedua belah pihak. Jadi persetujuan arbitrasenya harus ditandatangani dan diketahui oleh kedua belah pihak atau lebih. Jika yang bersengketa itu 4 pihak, maka keempat-empatnya harus menandatanganinya. Kedua, jumlah wasit harus ganjil. Arbitrase yang menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri. Nah, jumlah wasit harus ganjil dan arbiter yang sudah ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa tidak boleh mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga adalah pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak, surat uraian singkat tentang duduk sengketa dan apa yang dituntut. Jadi, pengajuan permohonan arbitrase kepada Basarnas harus terdiri dari nama lengkap kedua belah pihak atau lebih, serta alamatnya atau tempat tinggal mereka, dan juga surat uraian tentang duduk sengketa. Uraian tentang sengketanya apa dan apa sih yang dituntut dari sengketa itu. Kemudian yang keempat, ada apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka permohonan pemohon digugurkan. Bila sidang pertama termohon tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka arbiter atau majelis arbiter akan memerintahkan agar termohon dipanggil sekali lagi untuk terakhir kali menghadap di muka sidang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Apabila termohon masih tetap tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilakukan dan permohonan dikabulkan. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah jika si pemohon atau yang mengajukan sengketa ini tidak hadir dalam sekali persidangan atau dalam sekali persidangan, maka sengketa ini akan digugurkan. Namun jika yang termohon atau yang disengketakan, pihak yang disengketakan gitu tidak hadir, akan dihubungi lagi dan dikasih waktu selama 14 hari, dan jika pun tidak hadir lagi tetap akan dilaksanakan sidang tersebut. Permohonan dari si pemohon akan dilakukan. Lalu ada pembatalan putusan Basarnas. Nah, pembatalan putusan Basarnas ini yang pertama adalah penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basarnas. Nah, putusan Basarnas ini bisa dibatalkan jika penunjuk arbiter tunggal ini tidak sesuai dengan prosedurnya. Misalkan arbiternya ini saudara atau yang
sekubu dengan pemohon, itu bisa saja dibatalkan karena arbiter harus netral. Yang kedua, putusan melampaui kewenangan Basarnas. Jadi jika putusan melampaui kewenangan dan peraturan Basarnas, maka putusan tersebut bisa dibatalkan. Yang ketiga, terdapat penyelewengan di antara salah satu anggota arbiter. Nah, seperti yang tadi, misalkan arbiter menyeleweng dan tidak netral, misalkan arbiter memegang salah satu pihak saja dan tidak netral, maka putusan bisa dibatalkan. Yang keempat, ada putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basarnas. Nah, putusannya melampaui atau menyimpang jauh sekali dari peraturan prosedur Basarnas ya. Yang kelima, yaitu yang terakhir, ada putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, putusannya itu keluar dan juga tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan. Jadi, putusannya itu tidak sesuai fakta atau tidak sesuai bukti dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Lanjut. Ketentuan mengenai aturan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa hanya memuat kewenangan pengadilan negeri, tidak memuat kewenangan pengadilan agama. Oleh karena itu, ada dua pendapat mengenai hal tersebut. Yang pertama, kewenangan tersebut merupakan wewenang pengadilan negeri berdasarkan pasal 59, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 70, pasal 71, dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga pembatalan putusan arbitrase syariah nasional menjadi kewenangan pengadilan negeri. Nah, jika sudah diputuskan oleh arbitrasi syariah, maka jika ingin dibatalkan keputusan tersebut, maka itu menjadi kewenangan pengadilan negeri, bukan lagi menjadi kewenangan Basarnas gitu. Yang B, ada semua yang berkaitan dengan penyelesaian ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 huruf I merupakan kewenangan pengadilan agama. Pendapat ini didasarkan pada asas hukum lex posterioris derogat legi priori dan lex derogat legi generali. Nah, baik, sekian dari saya untuk video pembelajaran yang kelima ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.